Tahukah kamu bahwa ada satu jenis takdir yang sebenarnya sedang diam-diam menunggu keputusanmu hari ini? Banyak dari kita seringkali merenung di tengah keheningan malam, bertanya-tanya, apakah setiap helaan napas, setiap langkah yang kita ambil, dan setiap kejadian dalam hidup ini sudah dipahat secara permanen di atas batu yang tak bisa diubah? Kita terkadang merasa seperti penonton dalam teater kehidupan kita sendiri. Namun, benarkah kita sama sekali tidak memiliki pena untuk ikut menulis cerita kita? Berdasarkan ajaran luhur agama, menyerahkan diri kepada kehendak yang maha kuasa bukanlah berarti kita hanya berdiam diri dan membiarkan arus waktu menyeret kita tanpa perlawanan. Ada sebuah kesalahpahaman besar yang sering menyelimuti pikiran manusia, yaitu anggapan bahwa kepasrahan adalah sebuah bentuk keputusasaan. Mereka berpikir bahwa karena segalanya telah diketahui oleh Sang Pencipta, maka usaha manusia menjadi sia-sia. Padahal, makna pasrah yang sesungguhnya jauh lebih dalam dan aktif dari sekadar diam dan menerima tanpa bertindak. Para cendekiawan agama sering menjelaskan bahwa takdir itu terbagi menjadi dua dimensi yang berbeda. Ada takdir yang bersifat mutlak dan tidak bisa diubah, seperti kapan dan di mana kita dilahirkan, siapa orang tua kita, dan karakteristik genetik yang melekat pada diri kita. Takdir jenis ini menuntut kita untuk menerimanya dengan keikhlasan hati yang penuh. Namun di sisi lain, ada takdir yang sifatnya bersyarat, takdir yang sengaja digantungkan pada seberapa kuat tekad dan usaha kita di dunia ini. Takdir yang bersyarat inilah yang membuka pintu bagi sebuah konsep agung bernama ikhtiar. Ikhtiar bukanlah sekadar kata benda, melainkan sebuah tindakan aktif, sebuah hak istimewa yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada manusia untuk ikut serta merajut jalinan masa depan mereka. Melalui ikhtiar, Tuhan memberikan kita sebuah kanvas kosong dan kuas yang diisi dengan kebebasan memilih, mengizinkan kita untuk melukiskan sebagian dari warna-warni kehidupan kita melalui tindakan kecil yang berkesinambungan setiap harinya. Kebebasan memilih yang Tuhan berikan adalah sebuah bentuk penghormatan tertinggi kepada akal budi manusia. Saat kita dihadapkan pada sebuah persimpangan, baik itu keputusan besar mengenai jalan hidup maupun keputusan kecil di pagi hari, disitulah takdir sedang menunggu langkah kita. Tuhan memang mengetahui secara pasti jalan mana yang akan kita ambil, tetapi pengetahuannya yang sempurna tidak membatasi kebebasan kita untuk melangkah. Pilihan kita hari ini adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon takdir kita esok hari. Ikhtiar seringkali tidak membutuhkan panggung yang besar atau tindakan yang terlihat heroik di mata dunia. Ia bersembunyi dalam rutinitas kita yang paling sederhana. Keputusan untuk bangun lebih pagi untuk beribadah, memilih untuk berbicara dengan lembut saat sedang merasa emosi, atau tindakan kecil memberikan senyuman dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, semuanya adalah bentuk nyata dari ikhtiar. Tindakan-tindakan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten dengan niat yang murni, akan menyusun batu bata takdir yang kokoh dan indah. Menurut ajaran kitab suci, terdapat sinergi yang sempurna dan harmonis antara ketetapan Tuhan dan usaha manusia. Tuhan menciptakan hukum alam semesta. Dia merancang hukum sebab dan akibat yang berlaku bagi siapa saja. Jika kita menginginkan ilmu pengetahuan, kita harus mau membuka buku dan membaca. Jika kita menginginkan kesehatan yang prima, kita harus menjaga tubuh yang dititipkan kepada kita. Tuhan seringkali menyembunyikan rezeki di balik usaha kita, dan menyembunyikan keberhasilan di balik keringat ketekunan. Sebaliknya, berdiam diri tanpa melakukan apa-apa dan meratapi keadaan sambil bersembunyi di balik tameng kata sudah takdir adalah sesuatu yang sangat tidak dianjurkan oleh ajaran agama. Ibarat seorang pelaut yang hanya menambatkan perahunya di dermaga dan berharap ikan-ikan melompat ke daratan dengan sendirinya, itu adalah sebuah kemustahilan. Sikap pasif ini tidak hanya bertentangan dengan fitrah manusia sebagai pemimpin di bumi,
tetapi juga secara perlahan menutup pintu-pintu rahmat dan peluang yang sebenarnya telah Tuhan sediakan di luar sana. Selain mengerahkan seluruh tindakan fisik, ada satu lagi bentuk ikhtiar tak kasat mata yang memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah jalannya takdir, yaitu doa. Para orang bijak mengatakan bahwa doa adalah senjata utama bagi orang yang beriman. Doa bukanlah sekadar serangkaian kata permohonan yang diucapkan berulang, melainkan sebuah dialog yang sangat intim antara jiwa manusia dengan penciptanya. Melalui doa yang tulus, kita mengakui kelemahan diri kita, sekaligus mengetuk pintu langit yang tak pernah terkunci. Bahkan ada sebuah pandangan spiritual yang sangat indah, bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat menolak atau mengubah ketetapan ilahi kecuali dengan doa. Doa yang kita panjatkan dengan linangan air mata di keheningan sepertiga malam memiliki kekuatan getaran yang mampu menembus batas-batas langit. Saat doa hamba yang ikhlas naik ke atas dan ketetapan ujian turun ke bumi, keduanya berinteraksi. Tuhan berhak dengan kasih sayangnya yang tak terbatas untuk menyelaraskan takdir tersebut demi kebaikan hambanya. Namun demikian, ikhtiar fisik dan permohonan doa tidak akan pernah sempurna tanpa kehadiran sebuah konsep spiritual puncak yang mengikat keduanya erat-erat, yaitu tawakal. Setelah kita mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran kita secara maksimal, setelah kita merangkai doa-doa terbaik kita dalam setiap sujud, langkah terakhir dan paling krusial adalah melepaskan hasil akhirnya kepada kebijaksanaan Tuhan. Tawakal adalah seni spiritual untuk melepaskan kemelekatan hati pada hasil akhir. Kita sebagai manusia biasa harus menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam perjalanan hidup ini, tidak semua hal yang kita usahakan akan membuahkan hasil persis seperti yang kita rencanakan atau bayangkan. Terkadang kita merasa telah bekerja memeras keringat siang dan malam, namun kegagalan tetap datang menyapa. Di momen krusial inilah ketangguhan iman kita kepada takdir diuji secara nyata. Kegagalan bukanlah pertanda bahwa ikhtiar kita terbuang sia-sia tak bernilai. Kegagalan adalah sebuah sinyal kasih sayang bahwa Tuhan sedang membelokkan arah hidup kita menuju sebuah kebaikan yang jauh lebih besar. Sebuah kebaikan yang saat ini belum mampu dijangkau oleh pandangan mata kita yang sangat terbatas. Tuhan Maha mengetahui atas segala sesuatu dari awal hingga akhir waktu. Sedangkan pengetahuan kita hanyalah ibarat setetes embun di tengah lautan yang maha luas. Bisa jadi, sesuatu yang kita anggap buruk dan menyakitkan justru menyelamatkan kita dari kehancuran. Sikap tawakal menuntun hati kita untuk selalu berbaik sangka kepada setiap skenario yang telah Tuhan tuliskan. Menyadari dengan penuh keyakinan bahwa Sang Penulis Agung tak pernah sekalipun membuat kesalahan. Setiap kesulitan dan ujian hidup yang menyapa bukanlah sebuah hukuman yang dijatuhkan tanpa alasan yang jelas, melainkan alat pembentuk karakter berkualitas yang diizinkan Tuhan untuk mengasah kedalaman jiwa kita, menjadikan kita pribadi yang lebih bersyukur dan lebih tangguh. Ibarat sebilah besi mentah yang harus dipanaskan dalam bara api dan ditempa berkali-kali dengan godam yang berat untuk bisa berubah wujud menjadi pedang yang kuat dan tajam, jiwa manusia pun membutuhkan tempaan masalah agar mampu mencapai potensi tertingginya. Oleh karena itu, langkah ikhtiar tidak boleh berhenti dan diam hanya karena terbentur pada satu titik kegagalan di masa lalu. Ia adalah sebuah roda niat yang harus terus berputar selama napas kehidupan masih berhembus di dada. Mengimani takdir dengan benar berarti kita juga dituntut untuk berani mengambil tanggung jawab secara penuh atas setiap keputusan, sekecil apapun itu yang kita buat setiap harinya. Kita tidak lagi mencari-cari alasan untuk menyalahkan lingkungan sekitar, tidak menyalahkan latar belakang keluarga, dan tidak pula mengeluh menyalahkan Tuhan atas kondisi kita saat ini. Kesadaran bahwa kita turut andil merajut realitas masa depan kita sendiri adalah sebuah pencerahan spiritual yang memerdekakan belenggu jiwa. Dalam kacamata kebijaksanaan spiritual yang mendalam,
Nilai sejati dari perjuangan seorang manusia tidak selalu diukur dari seberapa banyak piala atau seberapa besar hasil akhir yang berhasil ia genggam. Nilai sejati itu justru diukur dari seberapa indah, seberapa tulus, dan seberapa tabah ia menjalani setiap prosesnya menuju ke sana. Ikhtiar mengajarkan nurani kita untuk menghargai setiap tetes keringat perjuangan, setiap rintangan berat yang berhasil kita lalui, dan setiap hikmah pelajaran yang kita petik di sepanjang jalan. Karena pada hakikatnya, proses panjang penuh pembelajaran itulah yang menjadi tujuan utama dari perjalanan kita di dunia yang fana ini. Semakin keras dan konsisten kita berikhtiar dengan kesadaran penuh akan pantauan Tuhan, semakin kuat pula benang ikatan batin kita dengan Sang Pencipta alam semesta. Kita akan mulai mampu melihat campur tangan keajaiban Tuhan dalam setiap kebetulan kecil yang terjadi di hidup kita sehari-hari. Membuktikan bahwa kita tidak pernah sendirian melangkah. Ikhtiar yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dilandasi oleh niat kebaikan yang murni, tidak hanya akan mengubah hidup kita sendiri, ia akan memancarkan energi positif tak kasat mata yang turut menyentuh dan mengubah kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saat mereka melihat kegigihan pantang menyerah dan ketawakalan kita secara tidak langsung sedang menjadi guru yang mengajarkan kepada mereka tentang makna harapan yang sesungguhnya di tengah keputusasaan. Inilah titik keseimbangan spiritual tertinggi yang senantiasa diajarkan oleh kebijaksanaan agama dari masa ke masa. Bekerja dan berusahalah sekuat tenaga, seolah-olah seluruh masa depanmu, seluruh kesuksesanmu, dan seluruh kesejahteraanmu murni bergantung hanya pada usahamu sendiri yang tak kenal lelah. Namun di dalam ruang batinmu yang paling sunyi dan terdalam, bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan, seolah-olah seluruh usahamu itu tidak akan memiliki arti sekecil apapun tanpa rahmat dan ridhonya. Gabungan sempurna antara aksi fisik yang maksimal di luar dan kepasrahan batin yang total di dalam. Inilah yang menjadi rahasia abadi untuk menaklukkan rasa cemas yang sering menggerogoti jiwa manusia dalam mengarungi kehidupan. Oleh karena itu, jangan pernah menunda-nunda langkah kebaikan dan usahamu. Hari ini, menit ini, dan detik ini juga adalah satu-satunya kenyataan yang benar-benar kita miliki dalam genggaman tangan kita. Masa lalu telah berlalu, dan masa depan adalah misteri. Takdir masa depan kita sejatinya sedang menanti dengan sabar di penghujung hari ini. Menunggu dengan diam keputusan apa yang akan kita ambil saat ini. Mari kita perbaharui niat suci kita setiap kali cahaya fajar menyingsing di ufuk timur. Mari kita jadikan setiap tarikan napas kehidupan yang diberikan sebagai wujud rasa syukur terdalam. Dan setiap langkah kaki yang kita ayunkan sebagai manifestasi dari ikhtiar kita yang tak pernah padam di hempas badai zaman. Pada akhirnya, rahasia takdir yang bisa kamu ubah hari ini terletak sepenuhnya pada kesediaan hatimu untuk bertindak dengan cinta, berdoa dengan kepastian iman, dan bertawakal dengan kelapangan dada yang luas. Jalan kehidupan ini mungkin berliku tajam dan penuh dengan misteri yang tak terjawab. Namun dengan panduan cahaya keyakinan dan tongkat ikhtiar di tanganmu, kamu tidak akan pernah tersesat. Teruslah berjuang dalam kebaikan, teruslah menengadahkan tangan berdoa, dan biarkan Tuhan yang Maha Pemurah menyempurnakan sisa dari lukisan kehidupanmu dengan tinta rahmat-Nya yang tidak terbatas.